karena beliaunya tuh nggak cocok dengan sistem pemerintahan, akhirnya beliau keluar dari abdi dalam Kertonegoro. Tidur di situ dia kan, tidur tahu-tahu bangun udah dipindah ke tempat posisinya yang udah lain. di tempat yang berbeda. Sini ada kakek-kakek berjubah putih, harimau putih, kera putih, teriak Surga saya. putih. Ini Allah Akbar. Mula kali makan sino sareng-sareng jadi dipenuhi dengan kemakmuran. Amin. Amin. Nama ini dari guru besarnya. Oh, nama Abdul Hamid itu dari guru. Abdul Hamid. Tapi ada rekayasa nggak Pak tadi menurut Bapak? Insya Allah tidak ada. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Abang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat keramat, makam wali, dengan melakukan wisata sejarah ataupun wisata religi untuk mengungkap misteri di balik semua lokasi yang kita datangi. Dan alhamdulillah saat ini tim sudah sampai di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tepatnya kita berada di sebuah makam yang bersejarah, namanya makam Untuk Batur. Ini bersama saya sudah ada Pak Lurah Tutung. Ya, beliau adalah tokoh masyarakat di sini yang mengetahui tentang lokasi ini, dan di sebelahnya adalah Bapak Kasimo, juru kunci dari makam. Ya, Pak Tutung, apa yang membuat Bapak mengundang Mata Langit untuk datang ke sini? Ya, paling tidak kami memang mempunyai sejarah terkait dengan berdirinya suatu desa kami. Kami adalah sebagai generasi penerus, beliau adalah sebagai pejuang pembuka lewat penyebaran agama utamanya. Terus yang kedua, mendirikan suatu pemerintahan yaitu desa yang namanya Desa Keputihan. Itu cikal bakalnya Banyumas ya? Ya, cikal bakalnya antara desa Prembun dan pesantren. Oh gitu. Ya. Namanya siapa yang dimakamkan? Mbah Syekh Haji Abdul Hamid Kertonegoro. Beliau adalah abdi dalam Keraton Surakarta. Kok bisa sampai di sini yang diketahui Bapak? Menurut sejarah, beliaunya dulu memang abdi dalam Kertonegoro, itu adalah abdi dalam Surakarta. Karena dulu mungkin rajanya bersinggungan dengan penjajah, yaitu yang beragamakan. Nah, karena beliaunya tuh nggak cocok dengan sistem pemerintahan yang dicampur adukan dengan agama, akhirnya beliau keluar dari abdi dalam Kertonegoro, istilahnya melanglang buana. Melanglang buana dengan kakak beradik, yang satu adalah di Desa Keputihan yaitu desa pesantren sekarang ini, yang satunya lagi di Gumelem, Banjarnegara atau Susukan. Ya. Nah, Bapak Syekh Abdul Hamid Negoro itu menyebarkan agama, mendirikan suatu desa. Nah, karena desa dulu pertamanya Keputihan, sekarang dipecah menjadi dua, yang satu menjadi desa pesantren, yang keduanya adalah desa Prembun, dan beliau dimakamkan di Prembun, yaitu di makam Untuk Batur. Oh, di sini ini? Iya, betul. Ya, beliau di sana ada makamnya dengan kerabat-kerabatnya yang alhamdulillah bisa mendirikan suatu pemerintahan yang sah menurut negara, karena desa adalah
sebelum ada negara adalah ada desa dulu. Iya, begitu. iya, betul itu pemerintahan kecil ya. Iya. Nah, ini Sobat Mata Langit aku menjelasin kalau untuk makamnya sih bukan di sini tapi di atas ya. Di atas. Nanti kita naik nanti dulu. bisa naik ke sana melihat. Masuk ke dalam juga boleh. Ini baru gerbangnya gitu. Ya, pintu gerbangnya. Nah, kalau untuk Pak Kasido mau tanya Pak, katanya tempat ini sering didatangi tokoh-tokoh besar, artis-artis katanya. Benar Pak? Oh, ya, emang benar ya itu Pak. Ya, Bu, emang benar itu. Suatu itu emang tiap hari, tiap tahunnya, tiap yang paling ramai itu di waktu bulan Saban. Mereka tuh berziarah. Iya, berziarah Dengan tujuan tertentu apa bagaimana ya, Pak? Dengan ya masing-masing ya ada yang tujuan tertentu, ada yang cuma istilah ziarah itu ziarah kubur aja, yang ngirim doa-doa itu sama beliau karena dia orang paling terkenal lah, namanya ya orang apa namanya Habib itu kan Habibullah kan namanya dikenal orang itu, jadinya ya para kiai-kiai itu banyak yang ziarah ke sini. Karena beliau juga penyebar agama Islam ya, pada zaman karena dulu. Dia penyebar agama Islam terutama di wilayah Tambak sini, Perembun khususnya pesantren Perembun ini. Sedikit saya menambahkan, termasuk apa ya, tokoh-tokoh agama di Banyuwangi dengan rombongan bis juga sering datang ke sini. Jadi yang ziarah dari berbagai daerah. Berbagai daerah. Karena kesemasurannya beliau begitu tidak hanya menyebarkan agama, beliau juga nyun sewune kalau orang-orang contoh saya lah ya, atau mungkin bupati atau mungkin orang mau jadi anggota dewan, pokoknya yang kegiatannya positif, beliau pada datang ke sini ziarah dengan mendoakan, memberikan apa istilahnya apresiasi, juga memberikan membacakan doa untuk di Ngapura Pak Mbah Syekh itu sendiri. Juga kayak apa ya, kemasyhurannya itu orang yang punya tujuan mulia itu insya Allah terkabul. Terkabul ya. Kalau yang tujuan mulia, tapi kadang-kadang ada orang yang disalahgunakan, minta nomor, misalnya gitu, togel gitu. Lah nggak pas, itu malah justru dilempar. Oh gitu ya. Misalnya menginap di sini. Ada kisahnya gimana Pak? Ada. Ini Pak Kasino ya. Ini kan juru kuncinya lebih tahu. Kalau ada orang-orang yang datang. Suatu hari itu ada orang ziarah ke sini. Tapi sebelumnya naik ke atas kan ke rumah saya dulu gitu, pamitan lah istilahnya. Sowan dulu. Iya, pamitan sama saya. Begitu pamitan saya tanyain, ya tujuannya mau bagaimana gitu. Ya, terus? Mau ziarah apa mau gimana? Ini Pak, saya mau begini, tanya mau meminta rezeki yang cepat gitu. Emang kalau saya kan terus terang aja bilang, ya maaf aja Pak, kalau begitu saya terus terang aja itu dilarang lah, nggak boleh gitu, sama mbah ini sama mbah sini nggak boleh gitu. Yang baik-baik aja, kalau punya ya tujuan itu sebaiknya yang bagus aja itu. Saya bilangin begitu. Tapi kalau nggak dibilangin sama saya nggak percaya, nggak mau, saya nggak tanggung jawab. Kalau mau naik silakan. Tapi kalau ada apa-apa tanggung sendiri resiko. Betul. Akhirnya bener itu Bu. Apa yang terjadi Pak? Ya tidur di situ dia kan masuk ya, ziarah ya, doa-doa. Begitu doa-doa dia tidur. Habis tidur tahu-tahu bangun udah dipindah ke posisinya udah di tempat yang berbeda. Udah dipindah, udah di kebun gitu, nggak di situ lagi. Nah akhirnya kan dia paginya lari ke rumah saya minta maaf, bukan sama saya ya, sono sama mbahnya sono, bukan sama saya lagi itu. Itu urusannya dia sama itu, bapaknya sama mbak itu almarhum itu. Baik, kita untuk menghemat waktu karena sudah mendekati maghrib, Panglima bisa disampaikan yang terlihat oleh Panglima saat ini. Ya kalau saya lihat di sini ada kakek-kakek berjubah putih. Yang pertama saya lihat. Yang kedua tadi saya lihat juga ada harimau putih. Nah habis itu saya lihat juga ada kera putih. Dan ada gajah juga. Nah, itu yang terlihat serba saya. Putih. Ya serba putih. Itu emang betul Pak? Itu yang terlihat saya. Emang betul. Menurut ceritanya begitu. Iya emang betul. Dan saya mendengar suara kuda juga saat ini. Iya betul. Ada tapak kuda yang berjalan. Itu kudanya juga kuda putih juga saya lihat. Kuda itu kesayangan yang ini. Iya, jadi ini rata-rata serba putih. Itu yang terlihat saya ya.
Dan kalau ya kita naik aja lah ya sembari Iya, kita jalan. Sembari ke sana. Ini kan mendekati maghrib, di atas ada tempat sholat Iya, ya Pak? ada. Nanti kita break sholat dulu yuk sambil naik ya Yuk, Pak, sambil boleh naik, ya? masih lihat Ya. suasana. Mumpung masih terang ya, bisa Iya, iya, dilihat masih terang, ya. masih bisa melihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ibu, Kasino. Assalamualaikum. Oh ya. Ya, Bu. Bener Kok apa oleh? yang jenengan Mm-mm. tadi sampaikan. Oh gitu ya. Ini yang lebih tahu. Saya hanya konon ceritanya saja. Iya, iya. Kayak gitu. Ini Pak Kunjan mengaku yang dilihat Bang Lima itu emang iya Ya, ya. yang dipelihara oleh beliau yaitu ada macan, ada gajah, ada Ada iya. gitu. Bener ya, Pak? Bener. Gimana Bang Lima? Apa Seberang yang sana terlihat lagi? saya lihat tuh dijaga ular besar. Seberang sana ya. Ular hitam besar Ya, mungkin penjaganya. Jaganya di seberang. Oke, kita nunggu maghrib dulu ya, sudah dekat soalnya. Ya, sampai diajak. Assalamualaikum. Nanti kalau seandainya ibu sama bapak mau masuk, mungkin Pak Kasino bisa dipersilakan. Siap, siap. Ya. Oke, tapi sholat dulu di mana Pak sholatnya? Oh itu musola ya? Ya. Ini air wudhunya di sini tuh. Ya Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sholat maghrib berjamaah dan kita akan melanjutkan dengan ziarah ke makam Syekh Haji Abdul Hamid Kertonegoro. Ini makamnya ada di dalam dan dikunci Iya, ya. betul. Hanya dengan Pak Kasino kita bisa masuk. Kalau nggak ada Bapak nggak bisa ya. Izin ya Pak, boleh ya kita ziarah dulu. Silakan. Ya. Kuncinya sudah dibawa. Iya, dan Monggo Kang. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini Syekh Haji Abdul Hamid Kertonegoro. Kalau yang ini agamanya, Sini Pak, maaf Pak biar istilahnya bacanya. ya pusaka segala macam ini. Di sini. Oh, pusaka. Iya, dikuburnya. Iya, memang tadi saya sebelum masuk saya nyium kayak bau besi tombak. Ya betul. Ini, Oh, ini besi tombak. ini saya yang bawa dari pesantren. Dari pesantren asli dari Kita pesantren. berdoa dulu kan? Boleh, boleh, Ya. boleh. Ya. Di sini aja ya. Iya. Iya, iya. Siapa yang bawa, Bapak? Silakan dipimpin. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة صدق الله العظيم آمين يا الله. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama dan kita akan lanjut melakukan mediumisasi untuk mengungkap kisah makam ini. Allah Akbar. Oke, Agima sudah menarik makhluk ke tubuh Agil, kita akan berkomunikasi. Monggo Pak Lurah, kita ngobrol sama Agil. Pak Kasino, Kasino tadi. nah ke situ aja biar Agil. Sebelah sana. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinin silaturahmi ya, Yang. Mukanya tuh merah, matanya merah. Apa mau ngobrol di luar? Iya. Kalau kita keluar aja yang biar ini ya, biar luas ya Yang, maaf ya. Enaknya mau di mana Yang? Di luar apa di dalam? Mau keluar kayaknya. Oh, keluar. Oh iya iya. Putra Waya Sowan Yang. Allah Akbar. Nah di sini luas. Di sini aja Yang boleh ya. Maaf ya mengganggu istirahatnya. Izinkan kami dari Jakarta sudah berziarah di sini, ingin mengetahui sejarah dari tempat ini, terutama tokoh yang dikebumikan di sini yaitu Syekh Abdul Hamid, tentang Kertonegoro, tentang perjuangan beliau dahulu. Mungkin bisa menjadi suri tauladan buat kita semua atas perjuangan dan kebaikan yang pernah beliau lakukan, mungkin di tempat ini atau di tempat-tempat yang lainnya, Pak. Sudi kiranya kita bisa mendapatkan informasi yang akurat, yang sebenar-benarnya, yang memang mungkin sudah masyarakat sini juga sudah ketahui, mungkin juga ada yang belum diketahui juga, Pak. Mungkin mohon maaf. Kemuliaannya beliau. Iya. Monggo Yang, matur kali putra wayah Yang. Ini kami diantar oleh Pak Lurah sama Pak Kasino ini Yang. Enten Yang, monggo niki urusan kula wonten tamu saking Jakarta, menika saking tim Mata Langit. Mata Langit sowan ngarsanipun Yangi teng keluarga ahli waris mriki Yang. Sepertinya Eyangnya mau bicara. Aku hanya sosok sang penjaga ajudan. Jadi beliau ini ajudannya. Ajudan. Sosoknya aneh, apa harimau? Mana? Astagfirullah. Mbah Nur Handang. Pas saya lupa. Siapa? Ya. Mbah Nur Handang itu depan. Oh. Iya, emang kalau yang nemuin itu dulu. Iya, Mbah Nur Handang dulu. Bahwa yang Ajudan. cukup itu ada dua. Ajudan ini. Iya. Jadi yang ini dulu. Harusnya Yang pangapunten ini kok Mbah. Gitu loh kesupen dia. harusnya situ dulu gitu. Enggak, emang. Iya. Cara Yang nemuin emang dia duluan. Iya iya. Kayak menyambut gitu. Iya, Iya, iya. memang beliau menyambut kami. Ajudannya. Pengawalnya. Pengawalnya. dan aku harus meminta izin. Iya. Jadi harus minta izin apakah beliau berkenan disowani oleh kita gitu ya. Oke. Gimana yang ada yang ingin disampaikan Yang? Ntar lo biar dia komunikasi dulu. Oh lagi bicara dengan makhluk yang lain. Dia komunikasi dulu. Mungkin sedang izin. Aku pun harus mempunyai tata krama. Iya. Tak bisa langsung menceritakan. Aku pun harus meminta izin. Untuk menceritakan beliau harus izin dulu. Apakah diizinkan menceritakan Iya. gitu? izin dulu sama beliau Mbak Eyang. Iya iya. Terima kasih untuk Nggih ya. Sebelumnya pangapunten saya niki kali Pak Kasino lan kali niku tamu-tamu ya. Sepertinya kalian tak mencari sesuatu Oh dari tempat kami. iya memang kami hanya ingin silaturahmi kok. Mungkin barangkali yang lain suka ada yang cari sesuatu entah narik pusaka atau apa gitu mungkin. Bukan kami. Kami juga tidak. Ya istilahnya kami yang disepukan yang hanya mengantar ke tamu dan tamu-tamu yang datang ke sini. Insya Allah mudah-mudahan juga mulia. Oh baunya sudah tercium katanya bahwa kami memang tidak sedang mencari sesuatu. Hanya silaturahmi dan ingin belajar sejarah Yang. Biasanya manusia golek sesuatu. Oh golek sesuatu itu apa misalnya Yang? Pusaka atau togel? Batu Oh batu.
batu itu gini Bu, batu itu batu itu. Mustika. Mustika ya maksudnya. Oh. Emangnya di sini banyak mustika yang? Iya mustika. Emang sering itu. Ake manusia Sering ditarik itu. sing mencoba Ada. mengambil yang bukan miliknya. Oh gitu ya. Tapi apa mereka berhasil? Ya kan ada yang berhasil juga sih. Silakan saja dibawa, tapi kami tak Silakan saja. menanggung resiko. Ada yang berhasil tapi mereka menanggung risiko. Oh, apa risikonya Pak? Itu bukan miliknya. Oh, karena bukan Bukan miliknya. miliknya. Cincin yang turun. Sering nangis dimintain gitu. Maksudnya gimana? Kalau itu kadang kan ada yang minta-minta gitu. Nangis Mbak. Oh, eyangnya nangis. Nangis. Jangan minta Karena sama bukan saya. haknya. Nangis. Ya sebenarnya kalau eyang sendiri gimana kalau ada orang yang datang untuk narik-narik mustika itu? Yang setuju nggak sebenarnya? Enggak. Enggak, emang Nggak enggak. mau. Enggak mau Iya. emang Kalau yang niat-niat nggak bagus nggak mau. Tapi kok itu ada yang berhasil yang? Ya berarti kan siap dengan risikonya. Kami tak menginginkan adanya peperangan Oh, oleh bangsa manusia. Kene iki butuh-butuh kabeh. Cucu-cucu. semuanya cucu. So, maksud eyang nggak mau peperangan tuh gimana? Ya jangan perang saudara karena ini semua adalah cucu-cucunya beliau. Oh gitu ya yang Jadi jangan sampai ada perang. memaksa. Mencoba mengambilnya. Silakan kaum jika memaksa, tapi kami tak ikhlas. Matur suwun yang. Enggak, kalau risikonya apa yang kalau boleh tahu yang? Yang mereka yang memaksa itu? Semua akan ada pertanggungjawaban kepada Tuhan yang sama. Saya tanyain ada yang maksa, saya pun nggak tanggung jawab. Iya. Resiko Misalkan udah diterima nih musikanya, terus dia mengalami apa gitu risiko itu? Apakah kecelakaan atau apa gitu yang? Biar ini untuk pembelajaran. Pembelajaran buat Oh, oh. Dari kami tak ingin mencelakai, tapi dari sing gerbang-gerbang yang akan bertindak, karena tempat kami pun berlapis sing jaga. Aku di dalam tak menyakiti manusia, tapi sing di luar terkadang ya ora terima. Kalau nggak Bisa membuat awak orang kuat. orang yang jahat itu, yang mendapatkan karena- itu nggak kuat. berarti timbulnya sakit itu. Ya mungkin sakit-sakitan atau gimana ya gitu ya. Bahkan Timbulnya sakit. yang kami ambil kembali. Oh diambil lagi. Jadi mustikanya tiba-tiba hilang mungkin. Iya. Yang sudah di tangan tiba-tiba hilang ketahuan. Oh gitu ya. Bahkan ada kupingnya panas. Kupingnya panas. Itu ya. Bahkan dipindai turun. Dipindahi turu, tidurnya dipindah seperti cerita bapak tadi tuh. Kan? Ya Allah benar berarti. Memang benar. Iya. Tiba-tiba- Jadi kalau yang punya niat kurang baik, pokoknya menyimpan dari ajaran-ajaran beliau, ya Tidurnya di sini awalnya, tiba-tiba bangun udah di mana gitu. juga tahu di mana gitu. Jadi matur suwun yang ini ku sampun kula aturaken yang teng sinten kemawon nggih. Kalau Bayai Mbak Yai gimana? susah payah menyebarkan, memperluas, bahkan memperjuangkan agama Iya. dengan susah payah. Iya. Ya, Lah saiki ana wong golek si orang-orang baik sedih. Oh iya benar Mbak Yai sedih. Nangis. Dulu bagaimana cara Zaman biyen yo Iya. lebih sulit uripe, Itu- memperjuangkan
memperjuangkan lebih sulit ketimbang saat ini. Mempertahankan. Melangkah pun sangat gelap. Dulu ya, sini dulu apa sih? Bahkan namanya pun tak boleh dikenal. Jika dikenal, maka akan dicokot. Oh gitu. Berarti nama Syekh Abdul Hamid Kang, itu bukan nama sebenarnya berarti ya? Yang dikenal oleh warga di sini Syekh Abdul Hamid itu akan menjadi rahasia kami. nama aslinya Kami rahasia. akan merahasiakan jenengnya. Nama asli Jeneng dia. aslinya dirahasiakan. Tapi kalau kisahnya gimana yang dulu? Apa benar beliau itu dulu melarikan diri dari kerajaan yang? Hidup yang sudah enak mapan, Iya. ia tinggalkan demi suatu keyakinan kepada Gusti Allah. Tuh kan. Beliau meninggalkan kerajaan, tapi diam-diam ya. Kok bisa sampai di tempat ini tuh ceritanya gimana ya? Dan kejadian tahun berapa itu? Bayai tak ingin keyakinannya agama tercemar. Tidak mau keyakinannya tercemar lalu? Dia harus tetap memperjuangkan agama Kan di sana. walaupun nyawa taruhannya. Iya betul. Demi mempertahankan kesucian agama Islam, karena di sana ada agama lain kerajaannya. Beliau makanya memilih beliau untuk memilih dan meninggalkan kerajaan. kerajaan. Padahal di sana fasilitas lengkap ya kan. Nah, terus kok bisa sampai di sini? Memasuki alas-alas. Hutan. Hutan ya. Memilih untuk memasuki hutan-hutan. Ini yo dulu yo masih alas, Dulu alas ini. Iya. Nah, iya masih alas. gelap, Gelap. tapi bayaya orang wedi karo demit-demit. Nggak takut sama hantu. Oh, iya. Demit sing wedi. Oh gitu. Demitnya takut sama Mbah Yai. Itu karena kekokohan keimanan. Tahun berapa sih kejadian itu ya? Abad ke berapa ya? 1899 berapa? 8. Oh, 1800, 1800 tuh 1800. Oh, Iya, iya. 18. Namanya dulu 189, belakangnya hilang itu di sini. Oh, iya, iya, sekitar dipasang abad itu ya. Iya, hilang. Ramai rapat Saya ingat 189 berapa itu belakangnya. Nah, terus beliau nyampe di sini dulu Wis ora tekan-tekan utung gimana ya? sing putih kriwil. Sing rambutnya kriwil. Dulu juga datang ke tempat ini. Dulu suka datang ke tempat ini. Oh, katanya ada Ahmad Albar ya? Oh iya, cucu beliau. Oh, gitu dong. Nggih. Ahmad Albar kalian kan kakak beradik. Iya, Ya seperti dunia entertainment seperti ini dengan saya dengar beliau sering kadang ke sini. Ternyata ada apa? Jalur apa ya, leluhurnya ya yang iya leluhurnya beliau. Oh, berarti di sini leluhurnya Mbak Mia sama Nggih. Mas Albar. Iya, orang emang Ya. nengok nih. Nanti saya sampaikan deh kalau ada kesempatan ketemu Mbak kemarin kan Mia. ditelepon sama Pak Njus itu nggak nyambut, nggak nyambut. Jadi nyun sewu Panglima kalau sama jenengan Ibu tolong kalau ketemu beliau sempatkanlah lah Pak, minta tolong. Beliau sudah lama nggak hadir di sini. Makanya ini supaya ya paling tidak jenengan sudah diterima beliau baik beliau sampaikanlah biar nanti sempatkanlah anak cucunya untuk Andai kan nanti saya ketemu yang apa yang harus saya sampaikan ke Mbak Kamelia Malik. atau Mbak Mas Mungkin- Ahmad Albar. Yang lebih sering ketemu sih Mbak Mia ya. Oh, Beliau iya. sering datang ke acara-acara artis-artis gitu. Jadi lupa tengok leluhur
kon nengok. Oh, nengok Jangan leluhur. dilupakan, tengok leluhurnya ya. Suruh nengok ke sini. Mudah-mudahan beliau nanti ada kesempatan ya di tengah kesibukannya. Kita Jadi putus. doa-doanya harus jalan terus. Iya. Ya, Allah. Ya. Sama seperti warga kini. Seperti warga kene. Ojo putus doane. Iya, insya Allah ya. Untuk leluhur Iya, iya, iya. tanpa bayai takkan ada tempat ini. Iya, makasih ya. Ini yang Betul tidak? betul tidak katanya? Iya betul. Ya. Iya, iya. Ya, ini kebetulan yang ada tamu dan juga segaris dari dunia entertainment. Ini Bu Lesti nanti menyampaikan orang di dunia ini. Ya. Ya, iya. Ya, maksudnya ini nanti yang menyampaikan Nanti kepada sampaikan. cucu yang Maaf itu, ya, nggak kalau boleh tahu. Mbak Mia sama Mas Adnan Albar. Nggih. Tadi Biar kan jangan putus, nggih. yang ini kan wujudnya yang harimau ya. Tadi Panglima lihat ada sosok-sosok lain. Kenapa kok warnanya putih semua ya? Sesuai Kuda juga putih ya. Sesuai dengan Nah, keputihan yang disebabkan keputihan. Sesuai. sesuai dengan dasarnya keputihan. Jadi apa-apanya serba putih. beliau. Nama desanya desa keputihan. Oh gitu. Keputihan. Baru tahu saya. Sebelum dipecah menjadi dua, Panglima itu beliau ngasih namanya Desa Keputihan. Jadi apa-apanya serba putih, Serba putih. tadi. Ya, ini sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Ismi. Nanti kita akan komunikasi. aku tak cukup. Ya, Hikmah yang mau kembali menjaga nih. ya. Insya Allah. Terima kasih sudah mendoakan. Alhamdulillah, iya ya. Yang terakhir pesannya apa nih untuk Mbah Kuncan sama Pak Lurah? Ya, bukan selalu terbuka tentang bayai dan sing ikhlas Joko. Insya Allah ya. Insya Allah. Nggih, niki Insya Allah. perjuangan jenengan yang Insya Allah matur nuwun kula dipercayakan kali sedulur yang nggih. Kula kali makasih sareng-sareng jagi nggih. Dipenuhi dengan kemakmuran. Amin. Amin ya Allah. Doain leluhurnya ya. Bersyukur ya. Alaik. Waalaikumsalam. Berbagai ujian Allah datang. Akbar. Pak Lurah sama Pak Kasino kita komunikasi dengan makhluk di badan resmi. Ya Allah ya Rabbi, matur suwun. Bisik hati, rumah tangga terpecah, keuangan jatuh, jodoh tak sampai. Sing toko iki sing putih kabeh. Kata beliau Sing yang, teko putih kabeh, putih. yang tadi dilihat Panglima itu putih semua ya. Iya. Nah, kuwi delok sing ning dhuwur kuwi enek toke sing warnane putih. Tokek warna putih. Di daerah sini. Ada ya? Ada. Sing ning dhuwur mau ono. Oh tadi ada tau, aku nggak perhatiin. Kadang cilik, kadang gede. Aku belum pernah lihat tokek warna Kuwi putih. Di atas, pokoknya Ada ya? rumahnya di dalam sini di atas. Apa ya saya? Lah kuwi lah tandane nyambut tamu. Oh iya. kalau Terima beliau- kasih udah disambut. Oke. Terima kasih sudah disambut. Mestine kamu tidak pernah melihat warna putih toh. Iya. Kalau cicak iyalah iki bukan Bukan cicak. cicak. Nah, hidup itu bisa dijadikan gambaran. Serupa belum tentu sama, sama belum tentu serupa. Sama-sama manusia, beda pemikiran, beda jalan. Sama-sama bersaudara, sak dulur ki belum tentu jalan iki ya padha. Podo nggih ya. Iya. Sak keluarga, sak kerajaan kuwi raja dan para pengikutnya belum tentu sama. Iya tapi hati beda. Tetapi
bila mengenai ketatanegaraan, ketatakenaistanaan itu beda pendapat ya boleh. Boleh, demokrasi ya. Tetapi beda agama ya boleh. Boleh. Tetapi jangan memaksakan kehendaknya dalam kepribadian manusia untuk ditekan dalam keyakinannya. Jangan memaksakan kehendak orang lain lah. Uripe dewe-dewe, keyakinane dewe-dewe. Nah dulu kisahnya yang Syekh Abdul Hamid itu gimana ya? Jadi begini, kenapa sebagian dari para bagian dari keraton itu pecah? Karena memang ada perselisihan. Pertama, sing dadi kerusuhan dalam persaudaraan kuwi apa? Tahta. Kuwi siji. Kedua itu ya tahta. Pada saat itu kan ada istri pertama, istri kedua, anak-anaknya mau jadi yang paling unggul. Selir karo patni ya. Lah, tapi ketentuannya yang walau bagaimanapun dikemasnya kembali kepada tunasnya. Yang pokok Tunasnya itu hati. Biar dia raganya dikemas seolah-olah itu punya tujuan baik, tapi hatinya itu ya cuma dia dan Allah penciptanya yang tahu. Walaupun dia jadi, pasti tidak akan bisa dikatakan berkah. Nah, dia melipir. Mbah Yai, aku bilangnya tuh Mbah Yai. Ya, Mbah Yai. Karena Yai itu adalah sebagai penuntun. Penuntun. Mbah Yai itu penuntun yang berpedoman pada keagamaan. Tetapi beliau menutup jati dirinya bahwa beliau adalah sosok dari keistanaan, tidak dari kerajaan. Beliau menutup diri. Keterkaitannya memang pada saat itu kerajaan sedang dihasut oleh pemerintahan penjajah. Jadi adanya perpecahan. Ya dari orang dalam juga. Iya, biasanya supaya bisa menyingkirkan. Ya karena adanya kemiki bojo patni karo selir ya yang. Nah, kenapa akhirnya melipir ke wilayah seputaran sini? Beliau bukan di tanah ini. Aslinya bukan ya? Tidak. Di seberang sana. Pesantren, Mbak. Dari apa? Solo. Dia itu Masjidnya ada. buat pondokan Iya, dulu. Betul. Pondokan Iya, iya, betul. Terus buat seperti musola. Iya, iya. Akhirnya dia melipir untuk mengembangkan ilmunya, memegang teguh keyakinannya. Akhirnya berdiam diri di sebuah tempat sana. Kamu tahu tempatnya dong? Tahu, Mbak. Tahu. Mbak. Balik gunung. Namanya apa, Pak? Di yang di balik gunung. Yang di balik gunung tuh itu yang di Gumelem. Gumelem, iya betul. Betul. Gumelem. Nah, Terus? apa sih beliau itu kok mempunyai keyakinan besar bahwa beliau bisa berdiri sendiri tanpa bergantung di istananya yang semua serba ada. Kok susah-susah, angel-angel, urip dhewe. Ngene-ngene. Kok metu saka istana kuwi lho maksudnya. Kenapa ya? Karena mungkin butuh kenyamanan, ketentraman. Nah, iki ketentraman dalam melaksanakan ibadah.
Karena Allah menyarankan sampaikan walau satu ayat untuk menambah amal ibadah. Karena yang dilihat Allah itu amal solehnya, bukan kedudukan jabatan. Setinggi apapun jabatanmu, lang rak duwe ibadah sing apik, yo tidak punya kedudukan nanti di sana. Terus niku Mbak. Makanya lanjutkan perjuangannya untuk keyakinannya itu. Inna dina indallahi Islam. Jadi memang beliau itu sudah bisa merasa aku mampu untuk berdiri sendiri. Nah, makanya karena ada keributan itu dicari siapa beliau, maka dia menutup jati dirinya, tidak mengumumkan bahwa beliau ini dari sana. Nama ini dari guru besarnya. Nama Abdul Hamid itu dari guru. Abdul Hamid. Kerajaannya itu masih ada nggak? Tinggalnya waktu itu masih di Apa Mataram? Apa Mataram kuno? Apa Mataram? Ya Mataram. Mataram. Karena kan yang Islam itu ya Mataram. Mataram, Setelah betul. Demak itu. Berarti beliau salah satu putra raja mungkin ya, tapi nggak mau diketahui namanya. Ya masih ada kaitannya dengan bukan anak, bukan anak, bukan anak inti, bukan, tapi ada keturunan dari anak yang dipercaya oleh raja. Intinya itu, intinya yang diambil kok sampai nekat, kalau bahasanya sekarang itu loh, kok dia kok wani, kok yo berani untuk melarikan diri, karena beliau itu memang dikejar. Makanya beliau menutup jati dirinya beserta keturunannya biar dalam ketentraman, kedamaian dalam hidup barunya. Dikejar oleh pihak istana gitu ya? Bukan istana saja, Belanda juga. iya. Oh gitu ya. Gurunya beliau siapa dulu yang? Gurunya beliau siapa dulu? Aku dibilang sudah dipesankan tidak boleh disampaikan. Iya. Tapi di sekitar sini juga gurunya ada. Dia dari arah timur. Tapi kalau keturunannya ada di sini ya? Ya sudah habis jauh. Habis ya? Begitu ya, matur sembah suwun, beliau tetap dikenal oleh keluarga di sini. Alhamdulillah ya. Masih diyakini bahwa beliau tokoh penting di wilayah ini. Tetapi ingat pesannya bahwa setinggi-tingginya kehidupan itu harus mempunyai kendali, yaitu dari mana kendalinya kita? Dari agama yang kita yakini. Karena kalau kita tidak punya keimanan dalam beragama, ibaratnya bagaikan daun kering yang berguguran entah kemana. Kabur entah kemana. Itu pesannya, Leng. Nah, kalau nama itu artinya apa? Untuk apa tadi? Untuk batur. Untuk batur. Kok dikasih nama untuk batur? Ya, sesuatu tempat tertinggi. Untuk itu apa? Tinggi. Kalau batur? Iya, untuk batur itu kan ya kanan kiri dataran rendah, sini paling tinggi. Jadi untuk batur itu adalah yang tadi, sesuatu nilai tertinggi dalam kehidupan itu, yaitu kembali kepada keimanan. Tapi memang posisinya pun lebih tinggi dibanding kiri kanannya ya. Itu mau bagaimanapun makhluk hidup itu
kembali kepada keimanannya. Mau dia agamanya apa, setiap agama itu mempunyai keimanan tentang kebaikan. Tetapi Yai pesan kembali kepada ayat tadi. Inna dina indallahi Islam. Artinya apa nih? Agama yang terbaik adalah Islam. Ya semua agama yang Semua baik. ya semua baik. Semua punya tata cara dalam harus bagaimana berperilaku baik. Dan semua kenyataan dalam kehidupan peralihan di muka bumi ini semuanya itu sama. Jadi ingat, kedudukan tertinggi dalam kehidupan di dunia itu adalah keimanannya. Ya. Oke, yang mau tanya yang itu kan di dalam ada 2 makam. Yang ada 2 nih, ada kakek dan ada mbak dan nenek. Iya, ada 2 sosok Ini ya. nenek nih. Berarti yang aku sama yang putri ini. Apa pesannya buat Pak Lurah di sini? Pesan spesialnya apa? Khusus, pesan khusus dengan Pak Kuncen yang nanti. Pak Lurah dulu, apa pesannya dari tempat ini? Serupa tapi tak sama, sama tapi tak serupa. Semua kembali kepada keimanan. Biar saat datang dan kembali tetap sama dan serupa. Samanya dalam artian makna. Samanya itu adalah sama-sama kesuciannya pada saat bayi. Dilahirkan. Besok peristiwa yang Dan bulan kembali pun dalam keadaan bersih. Ketika adalnya itu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersih, suci, serupa dengan para nabi. Amin. Biar menjadi pengikutnya. Kalau buat Pak Kuncen apa? Ini beliau yang Merawat tempat yang ini. merawat seluruh termasuk Mbah, pokoknya adalah Mbah Syekh Abdul Hamid, kerabatnya dan seluruh umat utawa teng Perembun lan uga keluarga besar dari rumiyin jumenengipun Mbah Nggih. teng pesantren. Aku ya matur suwun Nggih. lantaran kesediaan panjenenganipun kersanipun teng mriki. Saya berterima kasih karena kehidupanmu belum tentu dapat dipikul oleh manusia yang lain. Amin ya Allah, amal sing luar biasa ya yang. Karena apa? Keberadaan kamu di sini itu, kalau kamu melihat dari sisi ibadah, bahwasanya sekali saja dalam sehari mengingat bahwasanya manusia akan mati nanti. Amin. Dan di sanalah tempatku itu menjadi ibadah. Bayangkan, tidak semua orang mau berada di tempat ini. Ngurmati kiki, kabeh wong ki gak ada yang mau. Nah ini termasuk pilihan yang luar Berarti biasa. Artinya ini ketentuannya Gusti Allah paringi awakmu sabar Amin. tekuni, nanti kamu dapat berkah dari Allah. amin. Alhamdulillah. Karena sesuatu itu, hal yang gaib itu datang dengan tiba-tiba. Alhamdulillah. Nah, maghrib lewat, isya pun datang. Makasih yang. Sampun nggih. Yang namanya siapa makasih, yang Mbak. boleh tahu nggak? Namanya siapa yang? Bu Dewi. Iya. Jangan panggil aku. Siapa? Yang satu lagi yang ini, kalau buat ini apa pesannya? Buat Mbak Ratna apa pesannya? Oh iki wong ayu. Kok ayu temen. Masya Allah ya. Apa pesannya?
Kalau ini dari tanah sini yang masih tanah Jawa. Tanah Jawa. Iya. Nah, ini boleh. Jadi untukmu adalah pesannya. Kalau ini jiwa tidak boleh jauh dari raga. Kalau kamu tolong kuatkan ragamu untuk jiwamu. Jadi saat ini jiwaku lebih kuat dari ragaku. Ragaku harus menyesuaikan. Nah itu. Jadi semua kembali kepada kebesaran Allah. Oh iya. Terima kasih ya, hebat loh kata-katanya ya. Sudah ya. Namanya ini biar ini tuh kan Mbah apa? sini. Karena di sini katanya ada Mbak Dewi, utama Ibu Sarwi. Siapa Mbak? Mbahku sama Mbak Putri. Mbak Putri. Jadi ada dua saya lihat, ada yang Mbah laki-laki, ada yang Mbah perempuan. Ini Mbah perempuan. Suami istri ya? Mbak Dewi lah. Kalau Mbak Kongnya siapa? Aku itu Dewi Putri Sariti. Oh, Dewi Mbak Putri Dewi Putri Sariti. Sariti. Kalau Mbak Kongnya apa? Kalau Mbak Kongnya itu Mbah Dalem Dipuro. Mbah Dalem Dipuro. Mbah Dalem sama Mbah Aku tak pamit dulu. Iya, makasih ya. Makasih ya Mbak. Terus Mbak Nuwun ya. Sedaya kelepatan kula nyuwun Mau pangapunten. apapun, sama-sama. Aku menyesuaikan bahasa yang mereka mengerti. Matur sangat ini ya. tamu, memuliakan tamu Adalah untuk kita. paling utama memuliakan tamu. Makasih ya Mbak. Aku tak pamit, Makasih ya, yang jaga ibadahmu agar dunia dekat denganmu. Amin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tanganku basah. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk penjaga tempat ini, sudah mendapatkan informasi juga terkait sejarah dari sosok yang dimakamkan di sini dan juga mendapatkan pembelajaran juga. Nah, ini Pak Kuncen, apa kesan-kesannya setelah bersama tim Mata Langit kita berkomunikasi dengan makhluk di sini? Ya sekali ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah tim Mata Langit dari Mata Langit bisa sampai ke sini. Kita bersyukur sekali bahwa bisa menyaksikan pemakaman tempat makam Syekh Haji Abdul Hamid Kertonegoro yang dimakamkan di wilayah Desa Perembun, tepatnya di Pesarean untuk tepatnya di Pesarean untuk Batur, Kecamatan Tambak, Banyumas, Kabupaten Banyumas. Nah tadi dari komunikasi dengan makhluk gaib, mana yang bagian paling berkesan? Yang bagian paling berkesan saya emang ya tadi ya, yang itu dapat pesan dari leluhurnya, dapat restu gitu kayaknya Bapak ini sebagai kuncen di sini ya. Oh iya. Didoakan katanya supaya dapat. Iya, alhamdulillah ya. Leluhur khususnya Syekh Haji Abdul Hamid Kertonegoro itu khususnya tadi mendoakan para anak cucu. Iya, anak cucu khusus ini warga desa ini, Desa Perembun sama ya masyarakatipun lah ya, seluruh masyarakatnya dikasih kemakmuran tadi ya, begitu ya, kemakmuran ya. Nah kalau cerita sejarahnya itu apakah sudah sesuai dengan yang diketahui oleh Bapak? Sudah. Iya emang sudah emang benar ya sejarahnya. Iya. Begitu ya. Nah kalau Pak Lurah apa kesannya Pak? Kesannya yang jelas dengan adanya Mata Langit, tadi saya menyentuh diri saya sendiri karena mungkin peradaban saya belum apa yang sesuai dengan apa beliau sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai saya yang dituakan di tingkat desa, alhamdulillah
penyebaran agama lewat beliau yang boleh dikatakan tercapik-capik atau mungkin tertatih-tatih. Alhamdulillah sekarang di Perembun agamanya sudah sangat luar biasa. Per Kadus itu ada namanya pengajian muslimatan. Memangnya sebelum ini gimana Pak? Sebelum ada Syekh Abdul Hamid ini? Ya, biarpun sudah ada Mbah Syekh, masih tertatih-tatih. Tapi beberapa tahun ini, alhamdulillah sudah benar-benar apa yang disampaikan beliau, bahwasanya yang tuh tadinya Perembun itu boleh dikatakan Islamnya merah, abangan gitu. Sekarang ya abangan, sebutannya abangan, dan sekarang sudah hijau. Oh gitu. Maksudnya sudah menjalankan sesuai syariat. Iya, sesuai dengan syariat agama Islam. Nah terus di Perembun juga dengan mekarnya setiap tahun kita dukung dana PAD-nya untuk dana BHBI ya tentang keagamaan, pengajian akbar. Kita mengambil tokoh-tokoh agama yang istilahnya bonafit, yang punya ilmunya banyak, kita undang untuk menggembleng mental warga desa Perembun. Mudah-mudahan sesuai dengan harapannya, mudah-mudahan Perembun sejahtera, Perembun makmur, Perembun adem tentrem, dan mudah-mudahan saling guru rukun. Mbah Syekh Abdul Hamid sendiri ora seneng angger anak putune pada kerengan, pada kerah, pada becencengan, bahasanya seperti itu. Mau dia. Pengennya anak cucunya rukun ya. Rukun, Terus begitu. apa tadi yang membuat Bapak tersentuh sampai saya lihat Bapak sempat menitik air mata? Yaitu karena yang saya nih beliau ngebot-boti harusnya kemuliaan ada di keraton, tapi di keraton itu bukan harta benda, kedudukan, bukan kenyamanan, tapi beliau intinya karena lebih baik saya jauh dari kemewahan, kedudukan, tapi yaitu penuh kenyamanan sesuai dengan ajaran beliau Kanjeng Nabi. Itulah yang dia lakukan sampai hijrah, sampai pergi dari tempat yang boleh dikatakan semuanya serba ada, sampai ibaratnya di sini di hutan, tapi akhirnya dibuka menjadi desa keputihan, dan juga menyebarkan agama serta mendirikan suatu pemerintahan. Jadi Bapak terharu ya dengan kisah itu ya. Jadi dengan perjuangan beliau, karena saya pun juga dituakan, jadi saya tuh mudah-mudahan minta dikembalikan kepada jalannya Allah melalui beliau itu sendiri, begitu yang selama ini aku sedikit kurang baik ya dengan ajaran-ajarannya beliau. Makanya saya meneteskan air mata itu sebagai tanda koreksi saya, dan mudah-mudahan kepada seluruh umat warga masyarakat Islam di Perembun ini. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana kesan Bapak tentang mata langit? Tadi ada rekayasa nggak Pak? Dengan adanya mata langit, jelas saya jadi ngerti cetil sejarah. Kemarin kan hanya dengar ada makhluk ini itu, ada kata-kata ini kata itu. Ya, tapi ada rekayasa nggak Pak tadi menurut Bapak? Insya Allah tidak ada. Saya rasa tidak ada rekayasa, karena kalau adanya rekayasa, insya Allah Pak Kasino juga sama. Ya Pak Kasino, saya merasakannya juga sama, mendengarnya sama apa yang diceritakan banyak orang. Jadi membuat Bapak yakin kami tidak ada rekayasa karena Bapak sempat tersentuh ya batinnya ya? Iya, betul. Ada rekayasa nggak bakal tersentuh? Enggak, gitu ya? Karena saya sudah mendengar dari tokoh-tokoh pendahulunya, biarpun pendahulu-pendahulu itu sudah ada udah pada meninggal, tapi cerita itu beliau lah memang orang baik, orang mulia, jadi tidak ada rekayasa sama sekali. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah perjalanan hari ini. Ya, menurut saya beliau ini tokoh yang sangat penting ya di daerah sini, dan yang lebih kita harus simpatik terhadap almarhum. Beliau rela meninggalkan segala kecukupan, kecukupan dari segi materi dan kedudukan, tapi beliau lebih mementingkan syiar di jalan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketimbang kesenangan pribadinya. Jadi ini sebagai contoh buat kita semua, buat saya pribadi khususnya, bahwasanya Tuhan itu harus kita prioritaskan, karena dunia pasti akan mengikuti. Tapi kalau kita memprioritaskan dunia, biasanya
ya akhiratnya ketinggalan gitu. Tapi kalau prioritaskan akhirat, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dunia akan mengikuti dan keberkahan kita akan dapat. Ini contohnya seperti beliau, walaupun sudah tiada sampai saat ini, orang dari penjuru manapun mendoakan beliau terus, mengalir doa terus, sampai kita pun, saya pribadi pun jauh-jauh datang kemari untuk berziarah kepada beliau. Ini salah satu bukti. Saya nggak pernah berpikir malam ini bisa sholat maghrib di sini, berjamaah di sini. Yang tadinya mungkin niatnya mau berjamaah di luar, ternyata di sini ada musolanya. Ini kan sebuah kebaikan yang artinya Allah sudah susun, Allah sudah tetapkan. Ya kita memang nggak bisa melawan takdir Allah, bagaimana kita akan membuat diri kita pada akhirnya seperti apa. Tetapi kita punya doa yang terus harus kita panjatkan kepada Allah agar Tuhan selalu memberikan yang terbaik di akhir kehidupan kita. Itu aja pesan saya. Tambah sedikit lagi Pak. Dulu tempat peristirahatan terakhir beliau kecil pendek dipaksakan ya. Tapi karena memang alhamdulillah sudah terketuk pintunya dari warga Perembun dan juga saudara-saudara kerabat dari beliau Mbah Syekh Abdul Hamid, alhamdulillah sedikit-sedikit dengan uluran tangan dibikin agak lebih besar karena pada saat akan berziarah atau mungkin berziarah rame-rame, yaitu ibu-ibu, bapak-bapak, kita ambil, kita berbesar biar nyaman. Nah, kalau kemarin baru nyampe sini, ini tahun ini baru ada itu apa, jaringan tambahan. Karena permintaan daripada para peziarah. Pada peziarah. Ya baik. Ya alhamdulillah ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.